Anjing, Pak Mirsa. Kembali lagi pada saya Muhammad Hanif Fadul Rahman Caksono. Hari ini kita akan belajar C++ ya. Karena kemarin udah Python terus. Bosan nggak sih rasanya? Kita C++ yang dasar-dasarnya saja terlebih dahulu lah. Sebagai pembukaan, ya ini saya tag lagi, tapi mungkin akan minggu depan saya upload. Oke, selanjutnya nggak tanpa basa-basi, langsung aja masuk. Oh iya, soal PPT. Aslinya aku udah buat eh, materinya seperti apa, tapi masih dalam bentuk Word. Paling nanti saya kasih PPT-nya setelah videonya saya upload lah. Jadi di sini kita akan belajar variabel tipe data konstanta. Itu yang pertama. Apa sih variabel? Ya, kalian udah tahu lah variabel itu apa di Python ya. Variabel adalah tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama programnya berjalan. Sementara tipe data itu jenis-jenis nilai dari variabel, jenis-jenis datanya. Terus konstanta, ini adalah nilai tetap, nggak bisa diubah. Variabel yang tetap kondisinya. Bla bla bla, terus bikin 7 contoh ringkasannya ini. Tipe data sesuai kebutuhan, array itu lebih fleksibel, jadi tumpukan variabel gitu. Input pengguna, ini untuk C-in tipe dasar, getLine dan sebagainya. Fungsi bla 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 yang bisa kalian dengarkan saat saya menjelaskan nanti. Oke, kita masuk ke programnya aja lah, nggak usah babi bu. Maaf lagi, nggak bisa bikin PPT-nya, tapi nanti nggak bisa menunjukin PPT-nya, tapi nanti waktu saya upload, saya sudah sajiin PPT-nya. Oke, ntar. Nggak ngelag ya ternyata. Udah nggak ngelag ya. Oke, kita masuk dulu. Ini, kita yang pertama adalah, tadi apa? Variabel dan tipe data. Oke, kita play terlebih dahulu. Nah, ini. Integer itu, ini tipe data, variabel dan tipe data. Variabel, ini sekumpulan variabel. Dan ini tipe datanya, bilangan bulat, desimal, tunggal, boolean, string. Ini integer, float, double. Ini udah ku apa namanya? Ku bedain apa itu float sama double biar gampang, mudah diingat. Terus ini konstanta. Ini konstanta yang pi sama hari dalam seminggu yaitu 7. Nggak bisa berubah. Pi 3,141592 bla 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 sampai ke belakang. Ini ya. Dan dari mana ini nama Budi ini? Ada nama, oh ini Budi. String dalam bentuk karakter. Jadi variabel itu bisa berubah. Contoh Budi ini kita ganti nama Arif. Apa tuh kayak gitu? Kayak kita compile. Budinya jadi, nah Budinya jadi Arif. Berubah. Terus Pi ya, Pi nggak bisa berubah. Mahasiswa. Oh, boolean. True or false. Jika true berarti jawab ya. Else bukan. Kita ganti false coba. False. Klik. Boom. Arif 20 tahun. Tinggi bla bla bla, berat bla bla bla, kelamin L, mahasiswa bukan. Seperti itu, bisa berubah. Itu variabel yang bisa berubah tipe data, bukan konstanta. Konstanta mah ini. Konstanta sesuai nama, cons. Terus yang lanjutnya apa? Array. Oke, kita akan menjelaskan array. Array itu di mana? Vektor ini, vektor. Vektor, boom. Capek banget. Eh, aku terlalu malas untuk ini. Ih, gila. Nah, ini al.
Hal, copy, masukin ke sini, boom, save array. What? Oh, masih ini. Array-nya tadi mana nih? Nih, array. Boom. Nah, inilah error. Hah? Error. Bisa error? Mana itu? Kita cek. Aku udah nyiapin ini loh. Perasaan tadi nggak ada error sama sekali. Compile file. Mana ada. Kan ini menghapus elemen terakhir, menampilkan modifikasi. Apa bisa? Apa itu? Terminate with exit code 1. Apa nggak bisa? Ini tadi normal-normal aja. Tuh normal. Kenapa array-nya nggak bisa sekarang? Apakah aku ada yang salah? CPP. Kita pakai file baru aja lagi. Hmm, boom, boom. Vector. Vector. Dan ini hapus. Vector. Please check. Size. Oke. Oke. Nggak bisa. Apa pula ini? Ini kan kayaknya G+. Nggak bisa lagi. Kenapa ini? Problem output. Neither specific comment. Ya ini demonstrasi vektor. Harusnya biasa-biasa aja. IOS dia apa yang variabel data aja bisa menyebalkan. Output for error. Coba kita ulang.
Maple nggak bisa. Pup. Males banget kayak gini. Nipi. Vektor sama algoritma. Aku belum masukin vektor sama algoritmanya tuh. No. Nah, ini kita apa vektor. Nah, jadi aku juga ada backup plan-nya juga. Ini tak tulisin apa komen-komen kayak gini yang warna hijau. Jadi vektor algoritma. Algoritma ini untuk sorting array tradisional. Jadi eh ini kayak deklarasi array ya. Nilai ujian ada 5, 85, 90, 75, 78, 92, dan 88. Untuk mengaksesnya, ini elemen array kita eh masukin i sama dengan 0 sampai 5, 5, 5 ke bawah lah. Soalnya ini hitungannya 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 nggak hitung, alias 5 di bawah. Nah, nilai ujiannya masukin i-nya seberapa. I-nya 0 yaitu 85, atau 1, 90, atau 4 yaitu 88. Seperti itu. Untuk mengubah nilai elemen, kayak nilai ujian kedua ganti 82. Berarti nilai kedua yaitu ini. Ingat 0, 1, 2. Jadi 78-nya ganti 82. Nah, setelah perubahan 78 akan diubah ke 82. Itu. Sementara untuk vektor, vektor ini sedikit dia ya begitulah. Buah, pushback, apel, jeruk, mangga, pisang. Di daftar buah ini kau dipilih juga antara 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Buah size. Nah, ini apa? Untuk ini kan daftar data vektornya. Nah, bedanya sama array itu seperti ini. Sementara untuk deklarasi vektor itu ini dan baru ditambahkan seperti ini. Itu bedanya vektor. Aku masih gak mudeng ini kok bisa nggak jalan. Tapi ya udahlah. Untuk menampilkan semua buah itu pilih antara 0, 1, 2, 3. Nah, untuk menggunakan iterator ini, daftar buah dengan iterator.
Nah ini apa? eh, Apa sih namanya? Ya apa? Literatur apa sih? Aku lupa cara bacanya. Literatur. Itu literator. Literatur apa? Oh, jadi apa? Walah. Jadi daftar buah dengan iterator berarti nanti ditulis apel, jeruk, mangga, dan pisang sesuai absennya sendiri. Seperti itu. Iterator itu kayak proses apa? Ya pengulang. Apa sih? Cara apa namanya? Itu mengulang step. Sementara di sini iterator untuk vektor itu menulis ulang apa yang ada di dalam datanya, lalu menambahkan elemen di posisi tertentu. Jadi kayak insert buah. Jadi contoh maka masukin di vektor ketiga. Berarti ada di 01 di setelah pisang ya. Karena ditambah satu. Maka setelah pisang itu akan anggur atau enggak nol dah. Satu satu. Semisal kita taruh di satu jeruk. Berarti setelah jeruk itu ada anggur terlebih dahulu sebelum mangga dan pisang. Nah, ini untuk tipe lain, vektor harga. Lalu kayak aku ini ada nih. Nah, ini menghapus elemen terakhir. Pop back itu berarti anggurnya nanti dihilangin. Kayak tadi pisang yang tadi ada anggurnya habis apa menghapus elemen maka pisangnya menghilang. Sementara tadi jeruk, habis jeruk kan ada anggur. Kalau pakai ini pop back habis jeruk langsung mangga nggak ada anggurnya. Lalu menampilkan setelah modifikasi. Setelah modifikasi itu eh, datanya seperti apa? Apel, jeruk, mangga, pisang, anggur, atau sebagainya. Itu menampilkan setelah modifikasi. Vektor dalam tipe data lain. Ini harga, iya. Lalu menghitung total harga. Ya, math biasa. SCD C out harganya berapa total. Seperti itu. Lalu yang ketiga, input pengguna. Oh iya, C-in. Mana input? Get line, oke ini dia. Ini kayaknya nggak bisa juga sih. Bisa nggak? Sesuai dugaan. C++. Jin. Jin. Nggak bisa lagi lawak. Lihat. Q. Nah ini kenapa ini? Not recognize.
Oh iya. Ya nggak paling bawah juga lah. Hah? No. In main, void main. Tapi di sini, wait, 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 wait. No. Nah, nah, awalnya aku malah pakai void. Ya ini sesuai yang aku omongin ya. Dan ini get line juga. Get out. In main. Oh iya, aku lupa. Oh iya. Ini aslinya pengen ku buat eh, file-file yang ini, yang C atau apalah ini, get line, ini cin, AR. Ini aslinya pengen ku apa, jadiin satu file buat yang apa, mainnya. Jadinya tak masukin void demonstration input atau apa. Tololnya. Aduh, udah. Aku lupa masukin buat mainnya. Ya elah, pantas gak bisa. Ya udahlah, lanjut. Eh Nanti aja lah, nggak usah. Ya, jadi ini sesuai yang kau bilang, array tradisional. Ini, ketela.
Oke, ini mungkin ya gimana ya? Udah aku benerin beberapa. Gimana kita lihat? Tadi udah sampai yang ketiga nih ya. Menggunakan check-in guideline. Kita play. Hmm. Nah, input check-in masukkan dengan angka. Jadi bedanya check-in sama guideline ya. Coba angka. Ini nama lengkap. Jadi kalau check-in itu pakainya seperti ini ya. Check-in angka, check-out. Jadi input check-out, input dengan check-in. Terus endline di bawahnya masukkan sebuah angka. Nah, setelah selesai, tidak ada endline biar langsung di sebelahnya, yaitu check-in. Terus nanti angkanya dimasukkan ke dalam check-out. Seperti itu. Baru endline. Di Python, itu kalau endline itu tinggal spasi aja. Kayak contoh, barisan kelima sama keenam itu akan kepisah. Tapi kalau di C++ atau C itu tanpa endline, itu malah nanti gabung. Aku udah pusing. Masukkan nama mahasiswa. Oke, yang bisa. Hmm, ya, gini deh. Oke, name, jangan minus. Jurusan, oke, ini data yang diinput. Contoh form pendaftaran nih, bla bla bla, data yang diinput K akan menulis ulang. Dan terus yang ini fungsi sederhana ya, sapaan out, terus in tambah A sama B, terus konstanta double 314159 bla 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 bla. Return P jari-jari. Out itu informasi ada di nggak ada nama ini ya, nama ya, string nama, umur di sini 18, kotanya di Jakarta pasti. Untuk nama itu di sini, string nama ini. Selamat datang. Oh, udah ngantuk aku. Fungsi dari referensi parameter sama rekursif kita play aja. Oke, compile sukses. Budi 18 tahun Jakarta, informasi Citra 21 Bandung. Andi, dari mana Andi ini berasal? Hmm? Aku mau nyoba cek tuh. Kok bisa Andi? Budi Citra. Oh, ini Andi, ini Budi Citra Bandung. Di sini nggak terlalu ngantuk aku. Memanggil fungsi void, sapaan siapa Andi, terus masih ngikutin pakai preferensi yang di sini. Terus ada lagi ini Budi masih sama, sementara Citra pakai yang lain. Nih, jadi kenapa Budi, Andi itu, oh Andi malah nggak ada malah. Halo Andi, selamat datang. Malah dikasih pertanyaan seperti ini. Terus ini demonstrasi fungsi dan referensi. Sebelum ditukar X, Y,
nilai tukar, x, y, fungsi rekursif. Oke, coba kalau kita ganti citranya, mana ya citra? Ini citra. Apakah ganti? Chandra. Seperti itu. Terus ini variabel. Oh alah, yang ini. Oke. Oke. Jadi variabel global itu ada di sini. Ini namanya variabel global in, yang lebih menjorok. Yang tidak menjorok, yang mepet itu global, sementara lokal itu cuma bekerja di area sini saja. Sementara global, kalau udah masuk sini ya, semuanya kena. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini variabel lokal 50, global 100. Variabel blok. Nah, lebih dalam lagi, menjorok lebih dalam. Ini lokal, ini apa? Blok lebih kecil. Sementara statis itu hitungan panggilnya, ya elah, minggir. Fungsi yang dipanggil, hitung panggilan. Bentar. Nah, hitung panggilan dari sini sampai sini. Global, lokal, sama blok. Seperti itu. Jadi variabel global. Jadi variabel global itu yang pernah tak jelasin di Python. Itu variabel yang paling pojok, bekerja untuk seluruh project. Sementara untuk yang lokal itu hanya ada di dalam yang menjorok saja di bagiannya dia. Sementara blok itu lebih menjorok lagi. Situ kayak gitu aja sih. Nothing special. Terus yang keenam, let's go. Let's go. Nah, nilai tugas. Jadi ini apa sih, aku lupa. Konstanta global. Ntar aku lupa yang ini itu apa. Scope kan itu, ini komentar. Oh alah, komentar. Jadi ini penting juga kita jelaskan karena komentar itu penting. Bisa pakai bintang ini, bisa pakai yang ini apa, slash, atau kalau mau yang seperti punya aku tadi, slash 2 di awal, nggak usah apa. Jadi untuk komen itu bisa pakai ini terus sambung sama ini. Bentar, gimana sih, aku lupa. Oh, udah mengantuk aku. Contoh kayak gini, atau bisa seperti ini. Cuma nambahin tinggal kayak gini sampai ditutup pakai ini. Oke, tutup pakai ini. Kalau nah, seperti inilah. Ini juga termasuk komen, nggak kehitung ke dalam terminal, nggak hitung dalam output. Terus yang ini demonstrasi namespace. Ya, semuanya tahu lah namespace. Mudah beresiko konflik menggunakan std ya. Dari tadi kita menggunakan std ya. Hello sebagai cout apa, string. Ya, kita udah tahu apa namespace std. Bisa pakai string alias ini.
Nah ini, aku buat beberapa nih. Ini untuk apa? Eh, contohnya lah, apa sih namanya? Contoh latihan pembuatannya. Ini yang pertama kalau nggak salah pengukur suhu. Kita cek dulu. Nah, pilih 3 menu. Celcius ke Fahrenheit lah contohnya lah. Suhunya 35. Berarti, kalau Fahrenheit berarti 95. Sementara Fahrenheit ke Celcius. Contoh, kita pilih 75. Berarti, yang keluar ke Celcius itu 23. Fahrenheit itu berarti, tar, dibagi 5 kali 9. Kok lupa ya? Celcius ke Fahrenheit. Ya, kita lihat saja lah di sini. Kalau Celcius itu bagi 5 kali 9 tambah 32, bener. Sementara Fahrenheit 32 dibagi 9 kali 5. Seperti itu. Terus ada lagi, enggak. Ya, seperti itu. Itu untuk apa? Mengukur suhu ya. Nah, aku udah terlalu ngantuk untuk ini. Ini pembuat kalkulator. Hmm, oke. Forehead. Ada yang salah. Nah, ada yang salah tadi soalnya. Operasi tidak valid terus. Masukkan operasi plus contohnya. Angka pertama 6, 5, 11. Ya ini kalkulator biasa. Plus, minus, kali, bagi. Terus untuk ini manajemen data ya. Ini apa untuk menyimpan data siswa. Masih kau bikin min. Kenapa ini? Ini di paling bawah. Oke, tambah mahasiswa contohnya. Nama Dante. Nim jurusan ke mas kereta gitu aja lah. IPK. Nah, ini apa? Input data manajemen data itu jadi menu manajemen mahasiswa.
bisa menambahkan nama, menampilkan semua mahasiswa yang ada, cari mahasiswa berdasarkan NIM, hitung IPK rata-rata, dan keluar. Jadi ini manajemennya kayak kita menambahkan mahasiswa, ngelis mahasiswa yang ada, terus kalau misal contoh 2 ya, 2. Nah, cuma ada Dante dengan NIM 376, jurusan kereta, IPK 30. Contoh kita mau tambah satu lagi, NIM kita berikan kita berikan apa teman saja sih dan IPK-nya dia agak nah boom kalau kita milih dua nah dan Huisote nanti muncul lagi seperti itu nih seperti ini. Nah nanti kalau semisal hitung IPK rata-rata boom 30 sama 29 29 50 atau nih cari mahasiswa yang ada dengan masukan NIM tadi berapa 376 ya 76. Nah NIM dengan 376 itu si Dante jurusan kereta 30 seperti itu. Terus ya udah kalau udah selesai keluar 5 nih 149 aku ngantuk buat ya. Ini untuk yang nomor 11 ini aslinya pengen ku jadiin contoh jadi ini untuk sebagai file utamanya program utama jadi kenapa kok tadi pakainya void main jadi diambil dari sini demonstrasi array vector input terus ke sini apa tadi di sini ada void demonstrasi terus ada lagi mana void apa tapi compile-nya aduh harus masukin pad-padnya itu loh ini sebenarnya cara apa manajemen file untuk C++ itu sebaiknya kayak gini bikin file utama terus bikin file banyak semisal pengen dijadiin project seperti ini nah ini kan ada berapa satu dua tiga ada 10 lah biar simple kan apa ada satu file yang sebagai headernya sebagai atasannya nih program utama jalankan semua demonstrasi jalankan latihan nah ini latihan ini dari apa eh dari yang awal sampai 7 seperti itu ya elah no kameraku kepencet udah muncul lagi kan ya udah muncul ya seperti itu aduh aku cukup ngantuk udah segitu aja dari saya ini PPT menyusul yang penting ini dulu baik seperti itu saya tutup dan tetap kenapa kameranya masih kenapa webcam saya masih lambat banget aku udah bangun loh aku ini lagi nunjuk ini aku lagi nunjuk aku nih tuh tuh nah oke okay. Karena udah cukup sinkron mari kita closing yaitu selamat berjuang sukses